Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat afiat. Saya Yuni Puspita. Saya merupakan salah satu guru PAI di sekolah dasar, yakni di SD Negeri Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran kelas 4 dengan bab Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat At-Tin. Oleh karena itu, jangan skip video ini, tonton sampai selesai, oke? Baiklah, sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, agar pembelajaran kita tercapai sesuai dengan tujuan, materi yang akan saya sampaikan mencangkup 4 poin. Yang pertama yaitu membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menghafal, dan yang keempat memahami pesan pokok dari surat At-Tin. Baiklah anak-anak, marilah kita sama-sama membaca Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang Quran surat At-Tin. Nah, At-Tin itu apa artinya? At-Tin mengandung arti yaitu buah tin. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin yang diambil dari kata ayat pertama. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Nah, surat At-Tin ini tergolong ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini memiliki pesan penting tentang penciptaan manusia dan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita harus betul-betul memahami tentang Quran surat At-Tin. Ada 4 pengelompokan dalam memaknai Quran surat At-Tin. Yang pertama, sumpah yang mengagumkan. Kedua, penciptaan manusia. Ketiga, keistimewaan orang yang beriman. Dan yang keempat, pertanyaan retorik. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan setiap ayat dari Quran surat At-Tin. Bunyi Quran surat At-Tin ayat 1 yaitu wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengapa surah At-Tin ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan buah zaitun? Kenapa bukan buah yang lain? Nah, penjelasannya pada ayat 1, buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di Syam. Kalau sekarang itu disebut dengan negara Palestina, kemudian Suriah, Yordania, dan Libanon. Dan Baitul Maqdis yang sekarang ada di Yerusalem atau sering kita sebut dengan Masjidil Aqsa, tempat di mana para nabi diutus. Di antaranya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, mengapa Allah membuat sumpah atas Bukit Sinai? Penjelasan ini ada pada Quran surat At-Tin ayat 2 yang berbunyi Waturi Sinin, yang artinya demi Gunung Sinai. Anak-anak tahu apa itu Gunung Sinai dan ada di manakah Gunung Sinai itu? Gunung Sinai itu berada di kota Mesir. Gunung Sinai ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam itu bermunajat kepada Allah. Bukit Sinai
dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk memanggil Nabi Musa pada saat itu, yang mana Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian di Bukit Sinai, Nabi Musa juga menerima wahyu, yaitu berupa kitab Taurat. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu apa itu Gunung Sinai dan di manakah Gunung Sinai itu berada, dan peristiwa apa yang ada dan terjadi di Gunung. Kenapa kota Mekah disebut kota yang aman? Penjelasannya ada pada Quran Surat At-Tin ayat 3 yang berbunyi wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, kita tahu bahwa Mekah itu adalah tempat kelahiran dan pengutusannya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak dapat mengkiri bahwasannya jikalau kita masuk ke kota Mekah, maka kita akan merasakan ketenangan dan juga ketentraman, dan kita tidak ingin keluar dari kota tersebut. Karena memang kota tersebut telah dijanjikan oleh Allah akan dijaga dengan baik dan akan hancur kecuali pada hari akhir. Oleh karena itu, pada ayat ketiga ini kenapa disebutkan kota Makkah itu sebagai sumpah pada makna pemahaman pesan pokok surat. Selanjutnya yaitu penjelasan Quran Surah At-Tin ayat 4, yang mana pada ayat ini mengandung pesan pokok mengenai keistimewaan manusia. Bagaimana bunyinya Quran Surat At-Tin ayat 4? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kenapa demikian? Karena Allah juga membekali manusia dengan akal sehat dan sifat-sifat yang unggul. Jadi, kata ahsani taqwim di sini berarti bentuk dan fisik, psikisnya juga merupakan pembentukan yang paling sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, kita jangan pernah berhenti untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas apapun yang kita terima sebagai nikmat dan juga karunia-Nya. Nah, tahukah kalian di mana tempat serendah-rendahnya itu? Dalam Quran Surat At-Tin ayat 5 dijelaskan, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya dan juga perintahnya, maka Allah akan kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka itu tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Jadi pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat At-Tin ayat 5 ini, kita harus lebih bijaksana dalam melakukan sesuatu dan harus bisa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan. Penjelasan pada Quran Surat At-Tin ayat 6 ini, di mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Bahkan Allah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Sekarang coba kalian sebutkan apa sajakah ciri-ciri orang beriman. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 7 ini, bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Dia juga berkuasa untuk membangkitkanmu dari hari kematian. Maka oleh karena itu tidak ada alasan apapun sebagai manusia untuk mendustakan hari pembalasan dan mengingkari ajaran-ajaran Allah SWT. Kemudian bunyi ayat yang terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Penjelasan Quran Surat At-Tin ayat 8 ini mengandung pesan pokok, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia, karena Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum kepada orang yang bersalah. Nah, jadi siapa hakim yang paling adil? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan Quran Surat At-Tin ayat 1-8 dapat disimpulkan bahwa Surat At-Tin
menekankan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan memberikan segala potensi yang baik. Namun, keputusan dan amal perbuatan manusialah yang menentukan nasibnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa hanya amal soleh yang akan membawa kebahagiaan, sementara amal buruk yang akan mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, jangan pernah untuk berhenti melakukan amal soleh, hal-hal yang baik yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita ice breaking dulu dengan tepuk atin. 1, 2, 3. Tepuk atin surat ke 95 diambil dari ayat pertama. Artinya buah tin jumlahnya 8 ayat. Tergolong surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan Quran Surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8 dan mengetahui pesan pokok yang terkandung di dalamnya, lalu bagaimana hikmah mempelajari Surat At-Tin? Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa syukur atas penciptaan Allah. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap perbuatan serta pengingat akan kehidupan akhirat kelak. Dan yang terakhir yaitu mampu mengoptimalkan potensi diri dan menerapkan ilmu dengan sangat bijaksana. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan Ibu harap kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.